Halo, jumpa lagi sahabat Karir Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita, Karir Klong Official. Sahabat Karir Klong Official sekalian, saat ini kita akan bahas topik terkait dengan Ganjar Pranowo ya. Jadi beberapa hari terakhir ini Ganjar Pranowo dibully ya oleh netizen ya. Gara-gara Ganjar Pranowo melakukan belusukan di salah satu wilayah di DKI Jakarta, dan Ganjar Pranowo mencoba untuk menelpon PLH DKI Jakarta Heri Budi dan juga Sekda DKI Jakarta untuk menyampaikan ya keluh kesah warga masyarakat yang saat itu bersama-sama dengan dirinya ketika ia melakukan belusukan ya. Dan berita terkait dengan Ganjar Pranowo menelpon PLH DKI Jakarta ini di ruang publik itu Ganjar Pranowo dibully, diolok-olok dan sebagainya, dan tentunya juga ada narasi-narasi yang mencoba untuk mendukung atau membenarkan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Sahabat Karir Klong Official sekalian, jadi dalam konteks ini saya melihat begini teman-teman sahabat Karir Klong Official sekalian ya. Yang pertama, kalau kita melihat secara aturan ya, secara hukum ya sebenarnya Ganjar Pranowo tidak melanggar ya, karena ini adalah bagian dari mungkin kepedulian Ganjar sebagai sesama warga bangsa ya, dan Ganjar Pranowo memiliki akses yang lebih gampang, yang lebih mudah, sehingga ketika dia bersama warga DKI Jakarta dan ketika dia mendengarkan keluh kesah, dia langsung menelpon PLH DKI Jakarta sekaligus Sekda DKI ya. Jadi saya kira ya yang pertama ini kita lihat sebagai bagian dari kepedulian sebagai sesama warga bangsa ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Ganjar Pranowo ini kan calon presiden ya, walaupun belum didaftarkan secara resmi ke KPU, tetapi secara partai ya saya kira sudah sah ya. PDIP mendukung penuh Ganjar Pranowo, kemudian ada juga beberapa partai yang ikut mendukung ya. Jadi ya tinggal tunggu waktu untuk mendaftarkan Ganjar Pranowo ke KPU. Artinya apa? Artinya bahwa kesempatan ini adalah bagian dari cara Ganjar untuk melakukan proses pencitraan. Ya, dan itu saya kira sah-sah saja karena dia sebagai kandidat calon presiden 2024. Jadi memang dia perlu membangun pencitraan politik ya. Karena kalau kita merujuk pada hasil survei akhir-akhir ini kan memang Ganjar itu masih lemah di beberapa daerah ya, termasuk salah satunya mungkin DKI Jakarta, sehingga kegiatan-kegiatan belusukan semacam ini kan Ganjar ingin memberikan kesan ya kepada publik ya, kepada warga bangsa, bahwa dirinya adalah pemimpin yang merakyat ya, pemimpin yang cekatan, yang cepat tanggap ya. Jadi proses langsung menelpon PLH dan juga Sekda ini kan saya kira Ganjar ya menduplikasi apa yang sudah sering dilakukan oleh Jokowi pada masa-masa lalu ya. Jadi Ganjar ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang dekat sekali dengan rakyat dan pemimpin yang cepat tanggap, kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah bagian dari pencitraan politik Ganjar Pranowo supaya dia bisa meningkatkan elektabilitasnya di beberapa daerah yang mungkin Ganjar merasa masih perlu untuk melakukan kerja-kerja politik supaya elektabilitasnya makin meningkat ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya juga mengkritik sebenarnya. Jadi poin ketiga ini saya kira saya sependapat dengan banyak orang ya yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, tapi saya tidak membuli ataupun mengolok-olok ya. Saya mau katakan bahwa kalau kita melihat secara etika sebagai seorang pemimpin, pejabat publik ya saya kira Ganjar tidak etis dalam hal ini.
Kenapa begitu? Karena Ganjar sampai saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah loh, ya. Jadi masa jabatan Ganjar itu kan belum berakhir, saya mungkin sampai bulan September kalau tidak salah ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa secara legalitas itu Ganjar itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan tentunya tugas dan tanggung jawab Ganjar yang paling utama dan pertama adalah melayani masyarakat Jawa Tengah, warga Jawa Tengah, ya. Apakah persoalan-persoalan Jawa Tengah sudah selesai? Apakah Jawa Tengah tidak ada persoalan sehingga Ganjar melakukan belusukan ke DKI Jakarta dan ke tempat-tempat lain, lalu sibuk menelpon PLH, sibuk menelpon kepala daerah atau sekda? Bagaimana dengan masyarakat Jawa Tengah? Bagaimana dengan warga Jawa Tengah yang menjadi tanggung jawab penuh Ganjar Pranowo sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang petugas partai? Ganjar ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar juga dipercayakan oleh rakyat Jawa Tengah saat ini sebagai orang nomor satu yang siap melayani kebutuhan masyarakat Jawa Tengah, yang siap mendengarkan keluh kesah masyarakat Jawa Tengah. Bagaimana ceritanya kalau masyarakat Jawa Tengah mungkin saat Ganjar menelpon PLH atau Sekda DKI Jakarta, sementara masyarakat Jawa Tengah juga sedang menelpon Ganjar. Tetapi apa yang terjadi? Ya, tidak ada jawaban dari Ganjar karena Ganjar lagi sibuk menelpon PLH atau Sekda DKI. Jadi saya kira ini yang memang kritikan juga dari saya, mungkin dari banyak orang, bahwa ya secara etika ya sebaiknya Ganjar saat-saat terakhir ini lebih fokus untuk mengurus Jawa Tengah, ya, lebih fokus untuk melayani masyarakat Jawa Tengah, ya, karena Anda terikat dengan sumpah dan janji, dan itu belum selesai, jadi harus dituntaskan. Bagaimana Anda mau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, lebih besar, lebih luas, sementara kepercayaan yang sedang Anda terima sekarang juga Anda tidak menjalankan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab? Saya kira itu juga menjadi satu penilaian bagi publik, ya. Jangan sampai Pak Ganjar sedang sibuk mencari melakukan pencitraan diri, sementara citra yang sudah baik sebelumnya, ya, persepsi publik yang sudah bagus sebelumnya akhirnya justru luntur dengan peristiwa-peristiwa semacam ini, ya. Jadi saya kira bulian-bulian atau olokan-olokan di netizen di media sosial atau di berita portal media online, televisi dan sebagainya, itu saya kira itu juga berdampak negatif sekali terhadap Ganjar Pranowo. Jadi ya memang Ganjar Pranowo harus waktu yang sisa ini ya cobalah layani masyarakat Jawa Tengah, karena mereka juga sangat membutuhkan Anda. Mereka juga siap menelpon Anda saat ini. Jadi ya cobalah stay lah di Jawa Tengah. Kira-kira begitu, sahabat Karakter Official sekalian. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya, ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke? Mantap.